Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-12. Kutipan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Kutipan pendek ini merupakan kelanjutan dari kutipan minggu yang lalu. Yesus mengakhiri pengajarannya dan dia kemudian pergi bersama dengan murid-muridnya naik perahu. Nampaknya Yesus kecapean setelah dia mengajar banyak orang. Maka Yesus kemudian tidur di buritan kapal. Sampai di tengah danau, angin topan mengamuk, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yesus dan para muridnya terombang-ambing oleh gelombang besar. Para murid sangat ketakutan. Sementara Yesus tidur nyenyak, mungkin saking capeknya. Yesus tidur di buritan kapal. Agak aneh, buritan itu tempat orang mengendalikan perahu. Perahu mau mengarah kemana? Orang yang duduk di buritan, itulah yang mengarahkannya. Sementara perahu Yesus dan para rasul ini, buritannya dipakai tidur oleh Yesus. Berarti apa? Berarti Yesus yang seharusnya mengemudikan kapal, tapi dia tidur. Para murid berteriak-teriak ketakutan, sehingga mereka berseru kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kepada kami, kita binasa." Lalu Yesus bangun, menghardik topan itu, dan seketika itu juga reda. Danau pun menjadi tenang. Dan Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kerajaan Allah adalah kerajaan milik Allah, di mana Allah yang menuntun, Allah yang mengemudi, Allah yang mengarahkan. Perahu para murid dan Yesus bagaikan perjalanan umat manusia. Yesus yang mengemudikan. Ini adalah pengalaman kita. Sebagai orang beriman, kita percaya Allah ada dan Allah mendampingi kita. Allah menyertai kita. Tapi kita seringkali merasa bahwa Allah tidak peduli. Allah tidur. Allah membiarkan kita berada dalam ketakutan, sementara kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita menghadapi berbagai macam masalah. Tuhan seperti absen, dia tidak ada, dia tidak kelihatan. Allah tidur, Allah tidak peduli. Ini gambaran yang ditunjukkan oleh Markus dalam kisah ini kepada kita. Yesus
ada di dalam kapal bersama dengan murid-muridnya. Yesus ada dalam hidup kita, menyertai kita. Tapi Yesus seolah-olah tidur. Allah seolah-olah absen. Kita dibiarkan terombang-ambing oleh berbagai macam persoalan, oleh berbagai macam masalah. Ketika kita putus asa, kita lalu berteriak, "Tuhan, tidak pedulikah Engkau dengan kami? Kami binasa." Yesus kemudian bangun, menghardik topan. Masalah selesai. Beranikah kita ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita tetap percaya Tuhan ada bersama kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita, meskipun Dia sepertinya tidur. Beranikah kita percaya bahwa bersama Dia kita tetap akan selamat? Kita akan sampai ke tempat. Di sini iman kita diuji. Maka Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika para murid berteriak-teriak, mereka menggambarkan bahwa seolah-olah Yesus tidak bersama mereka. Yesus tidak peduli. Kita juga sering mengalami yang sama. Ketika kita menghadapi persoalan, kita berteriak-teriak seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan. "Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli?" Tuhan padahal tetap ada bersama kita. Tuhan tetap hadir di dekat kita. Dia memastikan bahwa kita tidak akan tenggelam. Di sini kita dituntut untuk percaya. Percaya tanpa reserve atau percaya tanpa syarat. Karena Tuhan ingin mengatur, membimbing, mengarahkan hidup kita. Kalau kita mau meletakkan hidup kita di tangannya, Dia bisa berbuat apa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita menemukan dalam diri Yesus kemanusiaan dan keilahian hadir bersama-sama. Yesus menyatakan dirinya ada bersama para murid, meskipun kelihatannya dia tidur. Namun Yesus juga bisa mengatasi persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Marilah kita berserah kepadanya. Marilah kita percaya kepadanya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam dalam banyak kesulitan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.